Nah, ulah Kaisang ini ternyata mendatangkan keuntungan. Buat siapa? Buat Pak Prabowo dong. Sebenarnya sejak hebohnya akun Fufu Fafa itu ya, Pak Prabowo secara citra sudah diuntungkan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Dalam beberapa hari ini kita melihat berbagai kelakuan yang sombong atau pongah ya. Pertama, ketika Kapolda Jateng dan pejabat Gubernur Jawa Tengah tidak menyambut salaman dari Pak Andika. Walaupun sudah ada klarifikasi dari Polda Jateng ya, tetap saja ya tidak bisa mengalahkan video yang sudah viral itu. Insiden ini bahkan merambat kedugaan bahwa mereka-mereka yang berada di circle atau dekat dengan Presiden Jokowi itu memang begitu sikapnya, sombong. Seakan mau memperkuat dugaan itu, kemudian Kaisang, anak bungsu Pak Jokowi, bikin ulah. Ketika sedang belusukan di Tangerang, Kaisang memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Menurut pengamat politik favorit saya, Mas Adi Prayitno, tujuan Kaisang memakai rompi itu adalah untuk menyerang balik semua pihak yang selama ini mencemooh Presiden Jokowi dengan menggunakan nama kecilnya, yaitu Mulyono. Cara komunikasi ini merupakan gaya kekinian anak muda yang menggunakan objek cemoohan sebagai alat untuk menyerang balik. Namun pencitraan dengan gaya parodi ini mendapat peringatan dari pengamat lain ya, bahwa tidak selalu mendapatkan respons yang positif. Malah bisa dinilai publik bahwa Kaisang ini meremehkan persoalan. Sementara pengamat lain menyimpulkan bahwa tindakan pencitraan Kaisang itu merupakan upaya pengalihan isu soal jet pribadi. Kaisang disebut berharap agar masih ada pendukung Jokowi sehingga masih mendapatkan simpati dari para pendukungnya. Dengan kata lain, sombong tapi masih ngarep dapat simpati. Gimana itu ya? Apakah pencitraan Kaisang ini berhasil menarik perhatian? Dipastikan iya ya, karena begitu banyak dibahas di media berita dan media sosial. Namun menurut hasil analisa drone emprit ya oleh Ismail Fahmi di media sosial X, rompi Kaisang itu menuai lebih banyak sentimen negatif ketimbang sentimen positif. Sentimen negatif itu mencapai 65,6%, sedangkan yang positif itu hanya 15,6%. Ismail Fahmi juga memperingatkan bahwa isu negatif rompi Kaisang ini berpotensi menjadi krisis bagi Kaisang dan keluarga Jokowi jika tidak ditangani dengan baik. Jadi sudah ada peringatan dari para pengamat ya bahwa pencitraan Kaisang memakai rompi Putra Mulyono ini lebih berpotensi punya dampak negatif ketimbang positif. Ya namanya juga udah merasa sombong ya. Jadi Kaisang dengan santai menganggap pencitraan seperti itu akan memojokkan atau menyerang atau bahkan mengalahkan mereka yang kerap mengkritik Presiden Jokowi dan keluarganya. Tapi saya nggak merasa diserang tuh. Teman-teman sendiri gimana? Merasa diserang apa enggak? Kalau melihat tanggapan para netizen, mereka kebanyakan juga kayaknya nggak merasa diserang. Gagal dong ya upaya penyerangan ini. Mengapa kita-kita ini nggak merasa kalau sedang diserang oleh Kaisang? Karena kita santai aja kok menanggapinya, tidak terintimidasi. Namun, lebih merasa dianggap bodoh aja sih ya. Disangka kita-kita ini manusia tanpa akal gitu. Yang mau saja menerima ketika anak pemimpin itu flexing, naik jet pribadi, punya akun yang menghina presiden terpilih gitu ya. Padahal baru saja beberapa minggu sebelumnya itu sudah ada demo besar-besaran yang meminta agar Jokowi dan keluarganya itu diadili karena merusak demokrasi dan konstitusi. Seakan kita-kita ini baru mau aja ya menelan segala yang disodorkan oleh Kaisang dan keluarga Jokowi tanpa bisa mikir gitu ya. Dan dia bisa petantang petenteng menyombongkan diri sebagai anak presiden yang gak bakalan terjerat sanksi apapun. Seakan nanya ke kita-kita, emang elu siapa? Ini gue anak presiden nih, gak bakalan ada yang berani melawan gue gitu. Kan gitu ya kesannya. Netizen memang jadi ramai membicarakan kelakuan Kaisang ini. Cukup dibalas lagi dengan kreatif oleh para netizen. Mereka beramai-ramai membuat tulisan lain di rompi seperti Kaisang itu. Ada yang mengusulkan tulisan hobi nebeng private jet.
kemudian ada lagi tulisan cuci uang atau muka tembok, dan banyak lagi ya. Ada satu usulan yang paling menohok dan bikin Kaisang tidak berkutik, yakni ketika para netizen menantang balik Kaisang untuk memakai rompi dengan tulisan Adik Fufu Fafa. Usulan rompi Adik Fufu Fafa ini komplit disertai dengan gambarnya, yakni siluet yang mirip Gibran. Di sini sebenarnya sudah terbukti ya peringatan dari para pengamat itu, bahwa pencitraan Kaisang pakai rompi Putra Mulyono ini bisa jadi senjata makan tuan, bikin publik merasa diremehkan oleh Jokowi dan keluarganya. Bukannya kemudian merasa dikalahkan oleh Kaisang, publik pun malah berbalik membalas dengan telak. Berani nggak Kaisang memakai rompi bertuliskan Adik Fufu Fafa? Padahal sebelumnya ya, ketika publik mulai ramai mempertanyakan soal private jet dan flexing di Amerika itu, selama beberapa hari kan Kaisang sempat menghilang. Seperti orang pengecut aja kan. Bisa jadi aslinya memang sudah ketakutan sih ya. Gibran juga modelnya kan sama ya. Ketika soal Fufu Fafa mulai rame, dia juga menghilang dari medsos. Setelah beberapa hari baru berani muncul. Karena setelah mereka muncul, itu kemudian ada yang mau membela, seperti Menteri Kominfo itu kan. Yang sekarang udah nggak mau lagi ngomong lagi ya. Takut keceplosan katanya. Polanya itu ya, polanya mereka itu udah kebaca sama kita. Pas rame, mereka ngilang dulu, berharap publik lupa, dan mencari cara ngeles paling manjur, lalu dijawabkan oleh orang lain yang punya jabatan, kemudian berupaya klarifikasi sendiri, lalu bikin pencitraan model parodi seperti rompinya Kaisang itu ya. Namun pencitraan itu malah berbalik bikin publik meramaikan lagi soal akun Fufu Fafa dan mengkritik hasil kerja Presiden Jokowi. Selain ada tantangan buat Kaisang untuk memakai rompi bertuliskan Adik Fufu Fafa, ada pula akun dari sebuah LSM anti korupsi yang membuat kaos merchandise bergambar peta Indonesia dengan tulisan Korban Mulyono. Kaos ini sudah dijual ya di marketplace ternama seperti yang warna hijau dan warna orange ya. Ada satu komentar netizen terkait kaos ini yang saya kira cukup menohok ya. Netizen ini menyarankan agar kalau mau bikin merchandise bertema Mulyono, jangan dalam bentuk kaos. Bikin males memakainya katanya. Mending dibikin versi keset aja. Jelek banget nggak sih? Sadar nggak Kaisang ya bahwa ulahnya itu sudah jadi senjata makan tuan yang berbalik menohok Gibran dan Pak Jokowi. Ini siapa sih yang punya ide bikin rompi itu ya? Bukannya untung, malah buntung. Begitu gampang mencari alasan yang mendasari pembuatan kaos Korban Mulyono itu. Tinggal cek aja berita-berita terakhir ini. Contohnya ini ya, berita tentang jumlah PHK selama tahun 2024 yang makin meningkat. Dengan total hampir mencapai 53.000 orang. Berita lain tentang harga beras di Indonesia, yang menurut Bank Dunia harga beras di negara kita ini paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Namun ironisnya, pendapatan petani padi justru lebih rendah dibanding yang menanam jenis tanaman lain seperti buah, sayuran, dan tanaman hias. Lalu ada pula berita tentang tingkat atau indeks kelaparan dunia. Kelaparan di mana Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN setelah Timor Leste. Begitu buruknya ya. Ini berita-berita baru semuanya, tanggal 20-an September. Semua merupakan pekerjaannya Presiden Jokowi. Dan makin kelihatan kalau nggak dikerjain dengan benar. Ya nggak sih? Siap nggak Kaisang menjawab pertanyaan kenapa hasil kerja bapaknya seperti ini? Kalau Kaisang serius menyatakan diri sebagai Putra Mulyono, harusnya bisa juga dong memberikan argumen mengapa harga beras tinggi, mengapa PHK merajalela, mengapa tingkat kelaparan tinggi, dan lain sebagainya. Siapa sih yang punya ide bikin rompi itu ya? Benar-benar senjata makan tuan. Bukannya menguntungkan Kaisang, malah jadi buntung dan merembet ke Gibran dan Presiden Jokowi. Mungkin sesudah ini Kaisang mau menghilang lagi, tapi agak susah ya, karena sudah masuk waktunya masa kampanye pilkada. Nah, ulah Kaisang ini ternyata mendatangkan keuntungan.
Buat siapa? Buat Pak Prabowo dong. Sebenarnya sejak hebohnya akun Fufu Fafa itu ya, Pak Prabowo secara citra sudah diuntungkan. Pak Prabowo secara tidak sengaja mendapatkan dukungan dari orang-orang yang bukan pemilih beliau dalam Pilpres 2024 lalu. Banyak yang menyuarakan untuk mengusut tuntas akun Fufu Fafa karena menghina presiden terpilih. Artinya, resistensi terhadap terpilihnya Prabowo jadi presiden itu ya mulai minim ya, atau sudah sangat minim gitu. Ya karena dalam hal ini Pak Prabowo dan anaknya yang jadi korban. Setiap ada yang membangkitkan lagi soal akun Fufu Fafa, seperti ketika Kaisang memakai rompi Putra Mulyono, maka citra Pak Prabowo akan makin naik. Apalagi anak Pak Prabowo itu kan nggak macem-macem ya orangnya ya. Mas Didit ini ketika masuk jadi berita adalah ketika dia menjadi perancang baju kontingen Indonesia ke Olimpiade pada bulan Juli lalu. Ini tentu sangat jomplang jika dibandingkan dengan anak-anak dan menantu Jokowi yang kena isu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian bahkan anak Pak Prabowo juga menjadi korban keganasan akun Fufu Fafa yang diduga sangat kuat merupakan Gibran dengan berbagai bukti yang sudah beredar di mana-mana. Makin bagus citra Pak Prabowo dan anaknya, sementara citra Pak Jokowi dan anaknya menjadi makin anjlok. Sekarang Kaisang bikin kegaduhan lagi. Gak ada habis-habisnya. Seakan selalu kekurangan perhatian dan harus caper terus ya setiap saat. Atau sebenarnya lagi panik luar biasa ya karena sudah mentok. Mau pakai cara pengalihan isu pun malah blunder. Malah terkesan makin menjadi-jadi kesombongannya. Sementara di seberang sana, Prabowo dan anaknya malah kecipratan untung karena makin baik citranya. Kita lihat lagi perkembangannya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.